Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Pada saat ini, Xiaoyan melihat sekeliling. Meskipun jaraknya cukup jauh, tapi dia masih bisa melihat melalui ketiadaan. Dan mereka adalah 7 atau 8 binatang buas yang sangat besar. Sekilas Xiaoyan bisa mengetahui bahwa binatang itu milik Taisu. Tidak terkecuali, binatang buas ini semuanya diubah oleh Taisu. Di punggung binatang buas ini ada sosok gelap yang berdiri di sana. Hanya saja tidak peduli kemanapun kelompok Taisu ini pergi. Meskipun jumlah mereka sangat banyak, namun hanya sedikit pemimpin yang memiliki jiwa. Dengan cara ini, sudah menjelaskan. Hanya ada sedikit orang Taisu yang merupakan manusia hidup. Totalnya, hanya ada 5 nafas yang memiliki jiwa. Jadi apakah Taisu benar-benar ingin mengalahkan Senshi dengan tubuh boneka seperti itu? Bukankah itu hanya mimpi yang bodoh? Setelah bergumam, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Kemudian bentuk tubuhnya telah berubah menjadi seberkas nyala api dan langsung menyapu ke langit. Apakah itu Master Bintang di sini? Cukup masuk akal. Para dewa Taisu datang jadi mereka ingin menyambutnya. Komandan, ini sepertinya tidak benar. Orang ini sangat cepat dan sepertinya dia tidak punya niat untuk berhenti. Komandan, dia semakin dekat. Cepat hentikan dia. Tepat ketika suara itu keluar, tanpa menunggu reaksi mereka, nyala api menyala dan kecepatan kilat datang langsung menghantam mereka dengan keras. Tuar! Tiba-tiba suara ledakan keras bergema, dan ini adalah buaya Dewa Taisu yang ditebus oleh Xiaoyan dan semuanya langsung meledak, yang menyebabkan nyala api bermekaran di atas bintang-bintang. Cepat melawan! Para prajurit sepertinya belum melihat dengan jelas siapa musuh mereka, dan hanya nyala api yang menyebar di seluruh langit dengan cahaya api melintasinya. Menghadapi pertempuran yang tidak jelas ini, para prajurit Taisu di dalamnya tersebar. Namun, di bawah cahaya nyala api yang melintas, suara teredam terus keluar, yang menyebabkan baju besi dewa palsu mereka rusak. Saya ingin melihat siapa yang begitu sombong, sehingga Anda berani memprovokasi saya. Prajurit Taisu yang tersisa mengelilingi 5 komandan yang memiliki jiwa di tengah. Tepat saat dia berbicara omong kosong, nyala api telah menerobos dan menyebar kemana-mana. Kemudian mengangkat semua prajurit Taisu yang menghalangi bagian depan ke udara. Kemudian, sebuah sosok datang langsung ke 5 komandan Taisu ini. Tujuannya jelas. Anda ingin menemui saya? Yang mulia, saya Sutong dari Taisu. Komandan Taisu itu segera menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Namun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya langsung roboh, berubah menjadi kabut darah. Kemudian sesosok muncul di depannya membuka mulutnya untuk menelan semua kabut darah tersebut. Mundur! Cepat mundur! Ketika mereka melihat ada sesuatu yang salah, sudah terlambat bagi 5 orang Taisu yang memiliki kekuatan langkah ketiga dari keabadian Kaisar. Dan diberkati oleh baju besi dewa palsu bersama dengan para pejuang Taisu ini. Namun orang kuat di langkah kelima ini benar-benar ketakutan. Karena di sebelah Xiaoyan adalah avatar Cinchan menjilat bibirnya. Kemudian kulitnya berubah menjadi putih saat bertransformasi menjadi wujud manusia. Meskipun dia memiliki aura yang agak terpelajar dan penampilannya selembut batu giok, tapi mereka tidak tahu bahwa pria ini bisa memakan orang. Bagus, setelah melap orang-orang ini, kekuatan avatar ini sebenarnya telah ditingkatkan ke langkah ke-8. Xiaoyan memandang avatar Cincang di sebelahnya dengan heran. Karena setelah melap 5 orang kekuatan avatar, Cincang telah ditingkatkan ke langkah ke-8. Dan ini juga mengejutkan Xiaoyan. Jadi, dia hanya bisa memutuskan untuk mencari prajurit Taisu yang memiliki jiwa lagi. Sekarang, ada batu giok tersembunyi di samping saya. Selama saya tidak bertemu dengan keabadian dewa tingkat ketiga atau lebih tinggi, mereka seharusnya tidak dapat menemukan saya. Jika avatar ini bisa menelan lebih banyak orang kuat, saya ingin melihat apakah saya bisa meningkatkan kekuatan avatar Cinchan ke tingkat keabadian dewa.
Setelah Xiaoyan memusnahkan semua Taisu ini, dia mengerjakan tubuhnya dan menghilang ke dalam ketiadaan lagi. Mengapa mereka semua seperti ini? Biarkan mereka bertahan hidup. Saya lebih suka memusnahkan semua manusia di bintang saya daripada memurnikan jiwa orang yang tidak bersalah untuk dikorbankan kepada Taisu. Sebuah sosok berkata dengan suara yang dalam. Saat ini Xiaoyan juga sampai di sebuah bintang, dan bintang ini tidak kecil. Dia juga memiliki 2 daratan dan 3 lautan. Dan ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di bintang ini. Namun mereka juga telah ditekan praktisi di bintang ini. Menangkap semua manusia bersama-sama dan disiksa sampai mati untuk mendapatkan jiwa yang dirugikan. Namun saat Xiaoyan melihat adegan ini, dia tidak membunuh mereka lagi. Namun bukan karena Xiaoyan baik hati, tapi Senshi membutuhkan kekuatan tempur sekarang. Meskipun mungkin mereka lemah, namun jika kekuatan mereka bersatu, ini juga akan menjadi kekuatan yang kuat. Jadi apa yang harus dilakukan Xiaoyan adalah menghentikan mereka. Cepat, hancurkan batu giok hitam itu untuk memanggil Taisu untuk datang, kata Xiaoyan perlahan. Tapi yang mulia, para prajurit Taisu ini sangat kuat. Setelah mereka tiba, mungkin ada puluhan ribu, jadi meskipun kami berusaha melawan, masih sangat sulit untuk menolaknya, kata lelaki tua dengan serius. Jelas pemimpin bintang ini ada seorang lelaki tua. Dia memiliki wajah yang damai, tapi demi keluarganya dia harus mematuhi Taisu untuk memurnikan jiwa yang tak bersalah. Anda tidak perlu mengambil tindakan. Xiaoyan acuh tak acuh. Iya. Orang tua itu menuruti perintah Xiaoyan dan langsung menghancurkan strip batu giok hitam itu. Tidak lama kemudian, seperti sebelumnya, sekelompok pasukan Taisu yang menunggangi binatang buas yang mereka ubah, datang dengan cepat dari ketiadaan. Kalian orang-orang Senshi harus optimis. Taisu bukannya tak terkalahkan. Mata Xiaoyan menyipit, kemudian tubuh berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas menuju ketiadaan. Mendengar kalimat itu langsung menyentuh hati semua orang yang hadir seperti guntur, karena tidak semua orang berhati keras tidak ingin menjadi pengkhianat. Mereka hanya berusaha untuk bertahan hidup sebagai upaya terakhir. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mau melawan? Karena bagaimana mereka bisa tega membunuh makhluk tanpa pandang bulu? Karena melindungi manusia fana harus menjadi tugas setiap orang terkuat di dunia mereka. Jika tidak, bagaimana bisa ada keturunan yang lahir? Pada saat ini lautan api menyebar di langit. Adapun para prajurit Taisu, mereka tidak rentan sama sekali. Kali ini hanya 3 orang Taisu yang memiliki jiwa yang muncul. Namun ada seseorang yang kekuatannya telah mencapai langkah ke-7 keabadian Kaisar. Hanya saja, untuk menghadapi Xiaoyan di langkah ke-9, dan dengan kekuatan tubuh fisik yang kuat. Mereka tidak bisa menjadi lawan Xiaoyan, jadi dalam sekejap semua prajurit Taisu di depan mata semua orang di bintang ini. Seolah-olah semuanya dilebur ke dalam nyala api hingga menjadi abu. Bagus, avatar ini telah mencapai langkah 9 dengan sangat cepat. Saat ini, avatar Jinchan menelan ketiga orang Taisu lagi, sehingga kekuatan telah meningkat lagi. Yang mulia, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Saya bersedia menemui Anda dengan hidup saya, kata orang tua itu sambil berlutut dan beribadah di tanah. Dia melihat bahwa kekuatan Xiaoyan yang dahsyat tidak ada keduanya, dan yang paling mengejutkannya adalah aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan penuh dengan keagungan. Apakah Anda tahu, Gujong Seng? Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sosok lurus tercermin di mata semua orang, namun dia tidak berkata lebih banyak. Kemudian sosoknya langsung berubah menjadi pelangi panjang dan meninggalkan dunia ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, mata hampir semua orang bergetar. Yang mulia, orang paling berkuasa di Senshi yang dirumorkan. Bukankah yang mulia dikabarkan sudah lama meninggal? Mungkinkah itu hanya rumor belaka? Yang mulia sama sekali belum jatuh. Mungkin dia mundur dan sekarang dia kembali. Pasti begitu, sekarang yang mulia kembali.
Meskipun kata-kata Shoyen tidak menjelaskan secara eksplisit, tapi tidak dilakukan lagi. Hal itu memberi setiap orang keyakinan yang kuat untuk menenangkan para dewa, untuk membiarkan mereka semua melihat harapan. Meskipun kekuatan Shoyen saat ini tidak cukup kuat dan dia belum mampu menyandang gelar yang mulia, tapi mengapa dia berbicara seperti ini? Dia juga tidak berpura-pura karena ini adalah satu-satunya cara yang dapat digunakan. Hanya dengan begitu, orang-orang kuat di Senshi dapat memiliki keyakinan daripada putus asa. Bintang-bintang dan langit ini, jika dilihat dari permukaan, tampaknya tidak dijarah oleh para Taisu. Tapi sebenarnya, semua orang diperbudak oleh Taisu untuk menciptakan ketidakadilan baginya bagi makhluk hidup di Senshi. Jadi, karena tidak ada penjarahan, maka ada kemungkinan jika Taisu sudah memiliki sumber daya yang cukup. Oleh karena itu, sesuatu yang lain perlu diproduksi oleh mereka. Jadi mereka mengubah arah untuk memperbaiki jiwa musuh dan bunuh semua manusia di Senshi untuk memutus keturunan makhluk Senshi. Karena dengan cara ini, itu sama saja dengan memutus vitalitas Senshi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.